ikut PRRI, kita juga mengungsi ke Sumatera. Nah, kemudian waktu PRRI kalah, bapak saya dan kita keluarga kita mengungsi ke Singapura dan akhirnya lalang buana di luar. Jadi kalau ada kesan bahwa saya ini dari keluarga lahir di keluarga kaya, enak dan sebagainya, itu saya kira suatu persepsi yang keliru ya. Keluarga saya juga pernah mengalami masa susah, ya kan. Jadi saya dari kecil memang tidak pernah dimanja oleh keluarga. Oleh bapak saya cukup keras, prihatin. Kita tidak boleh umpamanya tanya-tanya mau makan apa, makannya apa, pokoknya apa yang ada di meja harus dihabiskan. Jadi saya lihat itulah suatu kenang-kenangan masa kecil saya. Kemudian saya mulai belalang buana di luar negeri. Saya terpaksa sekolah saya ya sekolah luar negeri, sekolah Inggris ya waktu itu. Jadi saya sering di dalam sekolah, saya satu-satunya orang yang bukan kulit putih. Nah itu bagi saya itu suatu suatu pengalaman yang sangat mendidik, sangat berharga. Di situ saya lihat betapa pada saat itu kan ini tahun 50 60 masih rasa superioritas daripada bangsa kulit putih itu sangat tinggi, bangsa barat. Jadi di sekolah saya sering dihina. Saya selalu kelompok minoritas. Di kelas-kelas saya itu mungkin kalau ada orang non kulit putih hanya saya. Kadang-kadang di kelas lain itu kakak saya, adik saya. Rata-rata kalaupun ada mungkin 1-2 gitu. Itu saya alami. Saya ikut sekolah Inggris di Singapura, waktu itu masih Singapura jajahan Inggris. Saya ikut di sekolah Inggris di Hong Kong juga masih jajahan Inggris. Malaysia baru merdeka, waktu saya ke Malaysia, waktu itu Malaya sudah mulai. Itu di situ sudah nggak lagi minoritas, jadi banyak suku-suku lain, ras-ras lain. Ada golongan Tionghoa, golongan India. Habis itu saya pindah lagi ke Eropa, saya sekolah di Swiss. Sekali lagi saya satu-satunya non kulit putih. Di London satu-satunya non. Jadi saya udah biasa di tengah. Dan saya bisa merasakan bagaimana itu rasanya menjadi orang minoritas gitu. Ya. Itu sesuatu yang membentuk saya kira. Mungkin nasionalisme saya terbentuk di situ. Selama sekolah kita selalu, orang tua kita juga selalu cerita ya, tentang sejarah Indonesia, Majapahit, Gajah Mada, Sriwijaya, Diponegoro, Sudirman, Bung Karno. Jadi nasionalisme ini justru saya kira makin kental karena saya mengalami pendidikan semacam itu. Walaupun di luar negeri gitu Pak. Iya. Dan karena kita sering diejek, sering dihina. Jadi kita kan makan lebih tough gitu. Saya nggak bisa lupa, saya ingat hari pertama saya masuk sekolah di Swiss itu. Sekolahnya sekolah internasional ya. Banyak sebagian besar orang Amerika. Ya biasalah, saya umurnya berapa waktu itu? 14 tahun, naik bus. Langsung ditanya, "Where are you from?" "Kamu dari mana?" Saya jawab, "I'm from Indonesia." Saya dari Indonesia. "Oh, your people still live on trees?" Rakyatmu masih tinggal di pohon. Bayangkan itu ya. Hari pertama kita sudah disambut semacam itu. Tapi oke, kita hadapi ya. Saya akhirnya lebih merasakan ya, bahwa kita harus belajar dari Barat, kita harus akui keunggulan mereka, tapi kita juga harus bertekad untuk suatu saat membangun negara kita untuk tidak kalah dengan bangsa lain. Jadi dari kecil itu
apa ya, itu dorongan di dalam diri saya gitu, bahwa Indonesia harus suatu hari menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang kuat, bangsa yang modern. Ini saya kira apa ya, hasil daripada masa muda saya. Kalau Anda tanya, Jadi cita-citanya apa Pak sebenarnya? saya terus terang aja, mungkin karena suasana tahun 50-an itu masih penuh heroisme ya. Saya memang dari kecil ingin jadi tentara. Jadi kalau saya main itu ya main kelompok-kelompok, ya saya selalu sebagai pemimpin kelompok gitu. Kita bikin bendera, kita bikin. Jadi memang harus saya akui dari kecil memang saya ingin jadi tentara. Dan juga tiap kali saya ke rumah kakek saya di Taman Matraman nomor 10, Taman Amir Hamzah. Dulu itu markas BKR pertama itu di Taman Matraman nomor 10. Jadi cikal bakal markas TNI ya di rumah kakek saya. Itu rumah dulu markas BKR. Nah itu tiap kali saya datang ke rumah kakek saya itu selalu dibawa ke kamar belakang, itu kamar paman-paman saya. Tempat tidurnya tidak dirubah, ransel mereka masih ada, helm mereka masih ada. Jadi saya mungkin itu dari kecil disosialisasikan dengan kepahlawanan paman-paman saya. Kadang-kadang saya datang sudah dibikin tenda. Jadi tendanya Pak Bianto dan Pak Yono ada, jadi sudah dibikin tenda. Jadi mungkin semacam itulah apa ya, penggemblengan atau pembentukan watak secara tidak sadar dari kakek saya. Jadi nilai nasionalisme Pak udah diajak ditanamkan sejak kecil Pak ya? Saya kira demikian ya, dengan cerita di meja makan, dengan sering dibawa ke Taman Makam Pahlawan dan sebagainya. Itu makan selalu bareng bersama-sama gitu Pak di meja makan? Iya, zaman dulu itu saya ingat tertib ya, mungkin sisa-sisa zaman Belanda itu. Pagi jam 7 sudah mulai buka kantor, orang tua pulang, bapak saya pulang makan siang. Jam 1:30 udah pulang makan siang. Dan di situ waktu zaman itu ada juga itu wajib tidur siang. Jadi kami anak-anak kecil tuh wajib jam 2 tuh harus masuk kamar. Mau tidur nggak tidur harus masuk kamar. Jadi mungkin pengaruh gaya Belanda ya, gaya Belanda. Nah, baru sore olahraga gitu, ya kan? Jam 5 minum teh, itu masih pengaruh Belanda masih kental ya di kehidupan Jakarta waktu itu. Tapi sekarang masih gitu nggak, masih sore minum teh atau apa gitu? Saya kira sekarang udah ya, sudah apa ya, mungkin dunia modern akibat globalisasi, akhirnya kita kadang-kadang waktu sudah hampir tidak bisa apa ya, tidak bisa teratur lagi kan. Seperti contoh, kadang-kadang kita rapat pertemuan, rapat berkunjung kemana-mana, sehingga ini sudah kayak apa ya, sudah seperti waktu ini sudah semakin apa bisa dikatakan sudah padat sekali ya. Kadang-kadang kita merasakan 24 jam tuh nggak cukup dalam satu hari itu. Pak, selain nasionalisme, disiplin, nilai apalagi yang diajarkan orang tua yang bentuk Bapak sampai saat ini? Satu hal yang saya lihat bapak saya aja, bahwa kita harus selalu hormat sama semua orang, dan kita harus selalu berpikir tentang rakyat kecil. Itu ajaran orang tua saya. Dalam suasana tahun 50-an kan suasana memang mungkin semuanya, seluruh bangsa ya sedang miskin ya waktu itu ya. Jadi hampir nggak ada mall, nggak ada gedung mewah. Jadi suasana kerakyatan memang kental sekali. Dan memang keluarga saya kan, bapak saya, kakek saya sangat dekat dengan Pak Hatta ya. Saya juga pernah dibawa untuk ke istana, itu saya pernah ketemu Bung Karno, saya ingat sekali, tapi ya saya masih kecil ya. Ya itu dulu ya idola seluruh bangsa kan, Bung Karno dan Bung Hatta. Masih idola Bapak ya? Ya, kita terbentuk kan, kita diajarkan, mereka lah yang memimpin bangsa kita di saat-saat susah.
mengenai sekolah nih Pak ya. Gimana sih prestasi Bapak di sekolah waktu itu? Katanya kemarin cerita nggak suka matematika nih Pak ya. Itu pelajaran apa nih Pak? Saya memang saya paling suka pelajaran sejarah. Iya. Sejarah dan bahasa ya, saya cukup lumayan. Saya kira banyak pengaruh. Guru-guru saya dulu bagus lah. Matematik saya biasa-biasa. Saya memang terus terang aja agak takut sama matematik. Walaupun saya akhirnya sebetulnya saya suka matematik. Ya mungkin dengan namanya anak laki ya. Kita kadang-kadang tergantung guru ya. Kalau gurunya tidak piawai ya kita agak bandel, agak malas gitu. Tapi memang sampai sekarang saya sangat hobi dengan sejarah. Saya banyak belajar dari sejarah dan itu saya sangat menyenangi ya belajar tentang sejarah. Sampai ada suatu adagium ya dalam yang saya baca, kalau kita tidak mau belajar dari sejarah, suatu saat kita akan dihukum mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita. Nah, saya kira itu juga salah satu sekarang yang sangat membantu saya dalam menganalisa persoalan, dalam mengambil sikap, dalam bertindak dan berpendapat, dalam berjuang. Perjuangan politik saya kira sangat dibantu oleh kegemaran saya untuk belajar sejarah. Sampai sekarang saya mungkin tidak pernah lepas baca buku tiap hari.